Ya, kita lanjut tadi membahas power saving ya. Jadi ada 3 mode ya. Ada ultra saving, ini yang paling ekstrim ya. Mungkin di beberapa persen tertentu akan semuanya akan di cost down gitu ya. Di stop aplikasinya. Di optimize, mungkin ada beberapa gitu ya. Dan juga custom. Nah, ini custom terserah kita ya. Tapi saya off kan saja. Lalu juga di Zen UI ini ada Splendid. Nah, ini adalah vivid mode. Vivid mode itu dimana dia akan menerangkan kembali atau maksudnya memberi ketajaman warna yang lebih pada pixel-pixel warna di layar gitu ya. Misalnya kita on kan, dia akan lebih pekat gitu warnanya. Ini ada contohnya nih ya. Atau ya ada contohnya. Bila di on kan lebih pekat gitu warnanya ya. Lalu juga bisa diatur kalau temperaturnya ya mau lebih condong ke merah atau ke biru, set saja. Oke. Atau bisa juga dengan mode yang custom seperti ini. Tapi bila mau yang mode dari Asusnya sendiri, mode pabrikan, bisa saja vivid mode. Nah, bila tadi kalian bisa melihat perbandingannya dengan video yang sebelumnya beberapa menit yang lalu, layarnya kali ini lebih pekat dan lebih tajam gitu ya. Tapi kalau saya sendiri sih kurang suka ya, karena jadi lebih agak cenderung muda warnanya. Jadi misalnya biru jadi agak biru muda, tapi tergantung selera dari masing-masing pengguna aja gitu ya. Lalu RAM booster ada, flashlight juga ada tentunya karena punya flash ya. Lalu tadi graph mode sudah, what's next sudah, do it later sudah, power saving sudah. Lalu sekarang kita akan bahas dari ya Asus ini sendiri ya. Asus ini memiliki RAM 2 GB dan juga internal memori sebesar 16 GB. Wah, sangat itu ya, sangat komplit fiturnya. Wi-Fi bisa, Bluetooth, bla 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 bla. Dan juga ada easy mode pastinya. Ya, easy mode ini coba kita on kan ya. Nah, ini ada easy mode ya. Jadi tampilan menu jauh-jauh lebih standar, lebih simple. Mungkin untuk pengguna yang awam gitu ya, baru pertama kali menggunakan, ini sangat cocok gitu ya. Mungkin bagi ya siapapun kalangan yang masih bingung dengan Zen UI tadi, bisa menggunakan tadi easy mode ya, lebih simple ya. Bisa kita off kan tadi easy mode nya, kita off kan ya. Balik lagi ke yang biasa, setting ada di situ. Kita lihat ya, RAM-nya 2 GB. Saya suka bingung ya dengan kebanyakan reviewer gitu ya, kenapa ngelihat RAM selalu dari seperti aplikasi-aplikasi benchmark gitu ya, padahal simple ya mungkin, apalagi biasanya di HP-HP replika gitu ya. Kayaknya malas banget ngelihat ke sini. Gampang caranya, di setting, lalu apps, cari yang running ya. Nah, ini adalah RAM-nya itu sendiri. Di running tadi, di apps, setting, apps, dan running ya. RAM-nya adalah 2 GB ya. Nggak tahu dari mana, karena free-nya sekitar 1 GB, 0,1 GB ditambah 1 GB, 1 tambah 1 2, 1 tambah 1 2. Jadi 2 GB RAM-nya, yang ya masih sisa banyak ya RAM-nya. Maaf, fokusnya kurang ya, masih sisa banyak RAM-nya, mubazir. Ya, lalu apa nih tadi ya, internal memory 16 GB ya, yang bisa dipakai usable nya 12,14 GB ya. Dia ketahuan ya, buat sistem yang disimpan adalah 3,86 ya. Bisa SD card eksternal ya, bisa. Ya, lalu apalagi, oke, oh iya saya kelupaan tadi, KitKat ya. Mungkin ada beberapa yang masih Jelly Bean, ada juga yang sudah KitKat, tapi gampang kok. Biasanya Asus rajin memberikan update ya, baik itu update sistem, update interface,
Ini saya sudah update interface ya, jadi bisa gridnya 5x5 ya, seperti Galaxy Note gitu ya, grid size gitu 5x5 gitu. Banyak lah, bisa diatur, bisa dikategorikan gitu, pindah-pindah icon menu bisa digolongkan, bisa seperti messaging, media gitu, sosial, games. Wah, banyak banget nih gamesnya ya, hal gitu ya, bisa dikategorikan ya. Ya, salah satu fiturnya juga. Lalu kita pasti Anda semua penasaran dengan skor AnTuTu benchmark ya. Baiklah, kita akan lihat ya. Benchmark sendiri ini perlu koneksi internet ya untuk masuk ke dalamnya. Zero man. Skornya cukup fantastis, 23.000 ya, sekitar 23.000 dengan 2,1 detailnya ya. Lihat rankingnya ya, 2,1 juta loh. Udah mengalahkan ya, saya nggak mau promosi sih, cuma mengalahkan produk-produk brand yang dari negeri ginseng gitu ya. Aduh, lama banget sih ini rankingnya ya. Ya, ini Asus Zenfone 5 dan ini Zenfone 5 milik saya sendiri, beda tipis dengan skor rata-rata ya. Asus S5 termasuk dalam jajaran elit ya, berarti di AnTuTu benchmark ini sendiri ya. Asus Zenfone 5 sudah ada sendiri ya. Info tadi Android sudah 442. Oh iya, saya lupa menjelaskan, Asus Zenfone 5 ini menggunakan prosesor dari Intel ya. Tadi kan Intel ya tuh, Intel Atom tipe Z560 dual core. Lalu kenapa skornya bisa tinggi seperti tadi? Karena Intel memiliki arsitektur apanya ya, prosesornya gitu ya. Jadi dinamakan hyper threading, dimana meskipun dual core, tetapi di tiap intinya ada 2 core, jadi dual core. Jadi dia membacanya adalah quad core. Jadi dual core-nya Intel ini setara quad core-nya ya, mungkin ya quad core lah. Quad core meskipun tidak sampai yang kayak Snapdragon atau Exynos, tapi mungkin lebih sedikit lah dari MediaTek seperti itu. Intel Atom 1,6 GHz ya. Saya juga tidak kurang tahu 2 GHz atau 1,6an ya. Resolusi layar HD 720x1280, kamera, IMEI, RAM, tadi internal storage 12,14, core-nya 2, tapi karena dia dual core ya, tapi karena dia punya hyperthreading, jadi dia kebacanya 4 core gitu, quad core jadinya. GPU-nya, size, density-nya, layarnya 5 inch, dan kalau AnTuTu membacanya 320 dpi, tapi klaim Asus sendiri 290 dpi gitu, seperti itu ya. Tadi ya, ada sensornya, sensor kompas bisa, banyak juga yang belum support. Ini juga multi touch ya, kita tes, apakah repot nih. 1 2 3 4 5 6, pokoknya ada 10 lah. Jadi saya ada yang luka, jadi sakit. Pokoknya percaya sama saya ada 10 loh, percaya sama saya. Ya pokoknya ada 10 seperti itu ya. Kita pergi dari AnTuTu benchmark, lalu kita lihat benchmark lainnya dari Quadrant ya, juga aplikasi favorit. Nunggu bentar ya, kita lihat dulu hasilnya. Nah, tidak seperti AnTuTu tadi udah ke save hasilnya, kalau ini mesti diulang lagi tesnya. Cepat kok, bentar. Kita lihat skor menurut benchmark yang kali ini berapa. Cukup cepat ya. Quad core, setara quad core dari dual core-nya Intel. Kenapa handphone ini sangat murah gitu ya? Ya relatif murah. Karena yang saya tahu Asus sedang bekerja sama dengan penyedia prosesornya, yaitu
Intel gitu ya. Dan mereka bekerja sama, ada ya semacam diskon lah, harga potongan dari Intelnya terhadap prosesor mereka, sehingga harga mereka costnya bisa ditekan gitu ya. Ini juga Intel Atom ya, meskipun kalau untuk digunakan di PC laptop mungkin udah lemot, kalau di handphone masih sangat bagus gitu ya. Iya, skornya sekitar 9.230. Ya, beda dengan Antutu Benchmark. Kalau ini handphone yang agak agak lawas ya ditampilkannya. Oke, menang telak dibanding handphone yang lain di situ. Kita lihat coba CPU Z ya. Tadi saya berusaha di sini membeberkan mana dari spek, dilihat spek dari uh, handphone ini sendiri, settingan ini sendiri, dan juga dari pihak ketiga seperti aplikasi-aplikasi di sini. Ya jadi meskipun dual core ya, tapi dia mempunyai 4 CPU. Jadi di otaknya dia tadi yang saya bilang dual core jadinya. Lalu ada 4 CPU ya, masing-masing berjalan 800 MHz beriringan ya, tidak ada yang saling stop dan running, semuanya running. Untuk GPU termasuk yang tinggi 544 MP2 di KitKat ya 320 ya, kira-kira seperti itu yang ditampilkan oleh CPU Z. Lalu apalagi nih, tadi UI sudah, RAM sudah, internal sudah, apalagi nih yang mau ditunjukin. Oke, kamera. Saya akan membeberkan tentang kamera. Bagi yang cewek-cewek nih ya, pasti sukanya selfie. Oh ya, maaf dipinggirin dulu ya, biar nggak acak-acakan. Ya, ini kameranya 8 megapiksel ya. Lihat di settingannya. Oh iya, pantesan saya lupa. Di sini ada mode-modenya ya. Nanti saya liatin dulu. Ya tuh, 8 megapiksel ya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mode-modenya. Mode di kamera ini, fiturnya. Auto seperti biasa, time rewind. Ini yang menurut saya paling unik ya, nanti kita akan bahas. HDR, HDR, ya kondisi backlight gitu ya, akan lebih tajam hasilnya. Panorama seperti yang gitu ya, nanti bisa juga. Lalu ada beautification ya, miniatur. Nanti akan kita coba yang menurut saya unik, akan kita coba ya. Oke, menurut saya yang paling unik adalah kita coba time rewind ya, fitur time rewind ya. Bagaimana cara penggunaannya? Dia akan bahkan sebelum kita pencet shutter kameranya, dia sudah menangkap sebelum dan sesudah kita menangkap shutter ya. Misalnya objeknya ini akan digerakkan ya. Ya, nah ini dia. Meskipun tadi goyang ya, bergerak, tapi kita bisa atur mana menurut kita paling pas. Tadi 2 detik sebelum saya mencet tombol shutter, dan 1 detik setelah saya memencet tombol shutter, dia sudah menangkap gambarnya gitu ya. Kita pilih mana yang paling oke ya. Menurut saya mungkin yang ini ya, pokoknya contohnya gitulah. Yang ini kalau sudah cocok, kita done gitu ya. Lalu maaf kurang fokus kameranya, kamera ini maksudnya. Nah, lalu ada fitur apa lagi nih? Ada miniatur. Jadi dia akan membuat efek blur gitu ya, efek blur pada garis di luar garisnya, dan efek fokus pada di dalam garis. Iya, kita lihat. Oh iya, maaf saya di password. Iya, blur, bagian atas blur,
bawah blur, dan tengah tadi yang bagian jump guardsnya fokus seperti itu. Oke, kamera sudah, mana ini? Kamera sudah ya. Lalu kita mungkin akan coba performa ngegame ya, performa gaming dari game yang berat ya, termasuk yang berat Asphalt 8. Kita akan coba lihat performanya seperti apa, apakah ada lag ya, mungkin lag sangat-sangat sedikit ya, dari yang saya coba sih sedikit. Oke, langsung aja play. Kita lihat apakah RAM 2 GB dan dual core Intel dengan GPU tadi 544 MB ya, akan kuat, akan mampu mainkan melahap game berat ini. Kita saksikan. Ceng 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 ya. Ya, cukup lancar ya nampaknya. Belum menemui lag. Saya lihat sendiri.